Pelatih Filipina terang-terangan ingin jegal timnas Indonesia, berharap Vietnam yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi diperkuat Kelvin Verdong dan Jai Itzes, timnas Indonesia diprediksi bakal ubah line-up di laga kontra Filipina. Jelang Indonesia versus Filipina, Erick Thohir beri peringatan. Pelatih Filipina terang-terangan ingin jegal timnas Indonesia, berharap Vietnam yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, bertekad menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja menelan kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis, 6 Juni 2024. Skuad The Ascals kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Sempat unggul lewat gol Patrick Reichelt pada menit ke-62. Akan tetapi, 2 gol Nguyen Tin Linh membalikkan kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Vietnam. Kevin Ingreso sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89. Pham Tuan Hai menjadi pahlawan Vietnam berkat golnya pada menit ke-95. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Namun, saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman setelah kekalahan hari ini, jelas pelatih berusia 51 tahun tersebut. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Mantan pelatih Gambia itu terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saintfiet. Kami akan melakukan yang terbaik, Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tegasnya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Sedangkan Vietnam bertandang ke markas Irak pada Rabu, 12 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Resmi diperkuat Kelvin Verdong dan Jai Itzes, timnas Indonesia diprediksi bakal ubah line-up di laga kontra Filipina. Kelvin Verdong dan Jai Itzes resmi memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang bakal tampil kontra Filipina pada 11 Juni nanti. Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Kini, timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mereka wajib untuk meraih kemenangan pada laga berikutnya kontra Filipina, yang akan kembali digelar di GBK pada 11 Juni nanti. Timnas Indonesia bakal kehilangan bek tengah sekaligus kapten, Jordi Amat, dalam laga tersebut. Sebab, pemain JDT tersebut menerima kartu merah dalam pertandingan kontra Irak. Namun, pelatih Shin Tae-yong bakal bisa mengandalkan Jai Itzes dan Kelvin Verdong dalam pertandingan kontra Filipina. Ketika menghadapi Irak, Itzes duduk di bangku cadangan namun tidak pernah meninggalkannya, karena tidak dalam keadaan bugar. Bek Venezia tersebut baru tiba dari Italia pada beberapa jam sebelum laga, jadi tidak bisa langsung dimainkan. Kini, untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun itu bakal bisa diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi ketiadaan Jordi Amat.
Tak hanya Itzes, STY juga bisa mulai memainkan Kelvin Verdong, yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin FIFA untuk bermain. Dalam 2 laga sebelumnya kontra Tanzania dan Irak, Shin Tae-yong memainkan Shine Patinama sebagai starter. Namun, kualitas Verdong benar-benar berbeda ketimbang Patinama, mengingat bek kiri berusia 27 tahun itu bermain untuk NEC Nijmegen, yang bersaing di papan atas Liga Belanda. Patinama diperkirakan bakal dicadangkan untuk laga kontra Filipina nanti, demi memberi kesempatan kepada Verdong untuk debut. Sementara itu, Shin Tae-yong tidak diharapkan untuk mengubah kipernya, meskipun Hernando Ari melakukan blunder pada pertandingan kontra Irak. Rizky Ridho juga masih diharapkan menjadi starter, namun Justin Hubner bisa jadi akan dicadangkan karena dia mengisi pos yang sama dengan Itzes, yaitu bek tengah kiri. Jika demikian, maka Ridho akan bermain di tengah, dihimpit Itzes di kiri dan mungkin Sandy Walsh sebagai bek tengah kanan. Dengan begitu, Asnawi Mangkualam bisa kembali menjadi starter di sisi kanan permainan, mengawal duet Tom Haye dan Nathan Choeaon. Lini serang tidak diharapkan mengalami perubahan, dengan Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk tetap menjadi andalan. Jelang Indonesia versus Filipina, Erick Thohir beri peringatan. Ketum PSSI, Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk evaluasi. Sebab kekalahan dari Irak, ada faktor-faktor kesalahan sendiri. Irak bermain baik, dan kita gagal meraih poin karena gol-gol handsball, serta kesalahan sendiri, lalu ada kartu merah. Oleh sebab itu, pelatih dan pemain harus evaluasi karena masih ada satu peluang saat nanti lawan Filipina. Jelas Erick Thohir seusai pertandingan seperti dilansir dari situs resmi PSSI. Erick Thohir memperingatkan timnas Indonesia untuk tidak memandang remeh timnas Filipina. Filipina menurutnya juga sedang berkembang dan mau unjuk gigi, meski peluang lolos mereka sudah tertutup. Filipina baru mengoleksi satu poin dan terakhir kalah 2-3 dari Vietnam. Peluang lolos ke putaran ketiga memang masih ada. Lawan terakhir Filipina nanti tanggal 11 Juni. Mereka tidak seperti dulu dan juga potensi untuk memberi ancaman sebab kita hanya imbang 1-1 saat bermain tandang, pertemuan pertama, jelasnya. Saya yakin, Filipina yang sekarang berbeda dengan yang dahulu. Ketua Umum Filipina Footballnya baru, dan menyampaikan ingin seperti Indonesia. Jadi jangan melihat Filipina sebagai tim yang rendah. Jadi kembali harus evaluasi agar kita lolos ke babak berikut dengan meraih kemenangan, tegas Erick.